Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Agus? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Haryani. Alhamdulillah baik Bu. Semoga sehat selalu ya Pak Amin, ya. amin. Bu. Saya ingin bertanya tentang proses coaching ini. Kompetensi apa yang mencoba Bapak ya capai? Untuk coaching kali ini yang ingin saya capai adalah mampu menjadi pendengar yang baik buat coach saya. Ya, jadi satu kompetensi Pak ya. Terus kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin observasi? Yang ingin saya amati adalah aksi nyata dari beliau, ya. Bagaimana beliau menyelesaikan masalahnya dengan aksi nyata yang beliau sendiri gali dari dirinya sendiri, seperti itu. Oke, silakan dimulai proses coachingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Ibu? Boleh minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol? Boleh. Silakan Ibu. Ada apa ini? Begini Pak Agus, saya ini ada masalah di kelas saya. Saya sering mendapat laporan siswa saya itu, ada siswa saya namanya Suhail itu suka memalak temannya saat dia istirahat. Dia suka memalak itu dengan cara memaksa. Kalau tidak diberi uang jajan, maka dia akan mengancam untuk memukul. Oh, jadi masalah Ibu kali ini adalah ada seorang anak bernama Suhail yang suka memalak ya Ibu ya. Dan cara memalaknya itu sadis ya, langsung dipukul, mengancam dan memukul korbannya. Kira-kira apa sih masalah yang dihadapi Suhail sampai dia berlaku seperti itu Ibu? Iya, setelah saya mengamati, ternyata siswa saya ini Iya. uang jajannya itu kurang. Kemudian dia tidak membawa bekal dari rumah. Jadi dia saat tidak istirahat dia jajan masih kurang terpenuhi kebutuhan makannya. Makanya dia pulang. Ibu sudah cari tahu kenapa uang jajannya kurang dan juga kenapa dia tidak bawa bekal ke sekolah. Nah itu saya belum lakukan Pak. Saya hanya baru dapat laporan dan saya hanya tanyakan ke temannya saja. Temannya yang menjawab bahwa uang jajannya hanya sekian saja dan tidak bawa bekal. Iya, betul. Setelah Ibu tahu masalahnya adalah karena kurangnya uang jajan dan tidak ada bekal, kira-kira langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi sikap Suhail ini bagaimana Ibu? Langkah awal saya akan mewawancarai, akan memanggil dulu Suhail, menanyakan kebenarannya, terus menanyakan apakah betul uang jajannya sekian. Saya akan tanyakan seperti itu di langkah awalnya. Terus langkah selanjutnya saya akan hubungi orang tuanya untuk mengkonfirmasi apakah betul anaknya hanya uang jajannya hanya seperti itu. Itu Pak Agus. Kira-kira selain masalah kurang uang jajan dan juga tidak bawa bekal, mungkin ada masalah lain yang ada di pikiran Ibu sampai Suhail ini berbuat seperti itu? Bisa saja dia ingin mencari perhatian atau mencari pengakuan yang mungkin sama temannya bahwa dia itu orang hebat, orang jago. Bisa saja menurut pengamatan saya. Oh begitu ya Bu. Kalau misalnya masalahnya memang karena mencari pengakuan, kira-kira apa langkah yang Ibu akan lakukan buat Suhail agar tersalurkan pengakuannya itu? Mungkin langkah awal saya akan memberi menunjuk dia saat proses pembelajaran untuk tampil. Bisa saja ya, supaya saya lihat apakah saya beri kesempatan kepada dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa, sehingga teman-temannya mengakui bahwa dia memang bisa ya. Mungkin ya menurut pemahaman saya seperti itu. Bagaimana kira-kira Pak Agus? Ya, sudah benar itu Bu. Ya, betul sekali cara Ibu memberikan solusi buat Suhail. Namun yang ingin saya tanyakan kembali, kalau memang masalahnya karena pengakuan dan cara Ibu menanganinya adalah memberikan pengakuan lewat menunjukkan kemampuan anak, kira-kira apa komitmen Ibu untuk bisa merutinkan supaya Suhail ini tampil, ya, membuktikan kemampuannya? Jadi nanti dalam proses pembelajaran saya akan memberi dia lebih banyak kesempatan untuk tampil di kelas. Supaya walaupun kemampuan dia itu terbatas, setidaknya saya mencoba mengambil hatinya supaya dia merasa diakui oleh teman-teman. Mungkin itu ya menurut saya. Itu ya. Lumayan bagus rencana Ibu.
Tapi yang saya mau tanyakan selanjutnya, kira-kira kalau Suhail sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, menurut Ibu ada tidak perubahan yang akan kelihatan dari Suhail nanti? Kayaknya belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena kan kebutuhan makannya juga harus saya selesaikan juga kayaknya. Kira-kira bagaimana ya? Mungkin Ibu bisa cari tahu ke orang tuanya, jangan sampai ada masalah keluarga, sampai-sampai Suhail berbuat seperti itu, ya. Ibu sudah pernah bertanya ke orang tuanya? Belum untuk saat ini. Jadi mungkin langkah selanjutnya saya harus memanggil orang tuanya, berbicara langsung, kemudian saya akan bahas supaya kebutuhan makannya ini terpenuhi ya, sehingga tidak ada lagi masalah yang saling tumpang tindih. Mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Saya lihat solusi dari yang Ibu cari sendiri, temukan sendiri, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sharing-sharingnya Pak. Sama-sama Ibu. Kayaknya saya lebih setelah kita sharing-sharing ini ide-ide saya itu muncul secara otomatis. Oh begitu ya Bu ya. Baik Ibu, saya kira itu sudah cukup. Saya sudah melihat juga masalahnya sudah terselesaikan dengan solusi yang Ibu temukan sendiri. Dan mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan juga? Kira-kira untuk komitmennya itu kira-kira saya harus selain saya meminta orang tuanya, kira-kira apa lagi ya? Ya, kalau selain di orang tuanya, di dalam kelas juga bisa. Ya, mungkin Ibu juga bisa mengajaknya, ya, mengajaknya keluar, ya. Kemudian Ibu bisa gali. Kayaknya selain itu saya harus kerjasama dengan guru bina studi lain ya. Betul sekali. Supaya saat proses pembelajaran dia merasa diakui. Betul sekali. Selain saya menangani dengan orang tuanya. Berarti harus ada kolaborasi Bu ya. Iya. Betul. Kayaknya saya masih kurang kolaborasi dengan guru bina studi lain. Jadi kalau menurut Ibu, kalau misalnya butuh kolaborasi dengan guru bidang studi lain, apa langkah Ibu selanjutnya supaya bersama dengan guru lain mencari solusi buat anak ini, Suhail ini? Kayaknya saya akan membicarakannya di ruang guru dengan guru bina studi lain. Akan saya sharing apa masalahnya dan saya minta dukungan dari guru-guru bina studi lain supaya membantu melaksanakan rencana saya itu. Begitu ya Bu ya? Ya. Kayaknya begitu ya Pak Gus. Begitu. Saya pikir begitu juga. Itu yang jalan yang bagus bisa diambil untuk menyelesaikan masalah Suhail. Mungkin ada lagi Bu yang mau Ibu sampaikan atau tanyakan masalah Suhail? Kayaknya untuk saat ini itu saja dulu Pak Gus. Saya butuh bicarakan dulu dengan orang tua siswa dan teman-teman. Ya, saya tunggu aksi nyatanya Bu. Kalau misalnya sudah Ibu laksanakan, ya, saya berharap Ibu bisa hubungi saya kembali supaya saya bisa cari tahu apakah langkah Ibu selanjutnya. Terima kasih Pak Gus atas kesempatannya dan sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf ya sudah mengganggu aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Agus. Iya, sama-sama Ibu. Ibu Haryani, terima kasih banyak karena sudah melakukan proses coaching ini. Nah, setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan dari proses coaching tadi, Bapak Agus? Ya, indikator keberhasilannya setelah Bu Haryani melakukan aksi nyatanya, ya, ketika Suhail menemukan jati dirinya kembali, ya, pengakuan atas dirinya, kemudian keburukannya atau masalah yang dia sering lakukan sudah mulai berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah, itulah indikator keberhasilan dari aksi nyata Bu Haryani. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin capai dalam menjalankan? Ya, yang ingin saya capai selain mendengarkan aktif adalah saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk lebih menggali lagi informasi dari Bu Haryani. Ya, Bapak Agus Ibu Haryani, banyak atas pertemuan kali ini terkait dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Syarida Pak Agung. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Syarida, dalam proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap coach. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Pada percakapan coaching kali ini, saya ingin mencapai kompetensi presence, yaitu kesadaran penuh, kehadiran penuh, dan mendengarkan aku. Kompetensi mana lagi yang ingin secara spesifik ingin diservasi? Yaitu rencana aksinya. Oh, oke. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Ya, mudah-mudahan saya bisa coaching bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Silahkan memulai proses coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Bapak mencari saya, apa yang bisa saya bantu Bapak? Iya, sebelumnya saya mohon maaf ini Bu karena saya mengganggu waktunya Ibu. Oh tidak Pak, sama sekali tidak. Begini Bu, saya punya keresahan yang mau saya selesaikan. Mungkin Ibu bisa bantu. Oh, dengan senang hati Pak. Apa itu kira-kira? Ibu tahu anak wali saya yang namanya Tono? Oh, Tono yang kelas 6 itu kan? Ah, betul sekali Bu. Sekarang Tono kelas 6A. Dulu waktu kelas 4 dan 5 dia sering sekali mendapatkan ranking 1. Tapi kok pada saat kelas 6 sekarang justru rankingnya semakin turun, jadi ranking 7 sekarang. Pas saya tanya-tanya Tono, bukannya menjawab malah dia diam. Ya, saya khawatir jangan sampai dia punya masalah keluarga. Jadi masalah itu yang membuat dirinya jadi turun semangat belajarnya itu Bu. Apa Bapak sudah mencoba bertanya kepada keluarganya apa yang menjadi penyebab turunnya prestasi anak Tono ini? Oh, sudah Bu, tapi kata orang tuanya tidak ada masalah di keluarganya. Ya, hanya Tono itu ketika naik ke kelas 6 tiba-tiba saja semangat belajarnya jadi turun. Itu kata orang tuanya Bu. Oh jadi berarti masalahnya bukan pada keluarga Pak, mungkin masalahnya itu di masalah pembelajaran di kelas. Bagaimana dengan pembelajarannya di kelas? Kalau pembelajaran di kelas sih sudah menggunakan media yang menarik Bu. Saya gunakan film pendek, peta globe, poster, bahkan saya memvariasikan metode mengajar saya supaya anak-anak tidak bosan di kelas saya. Tapi yang saya lihat justru anak-anak itu malah kurang semangat. Jadinya saya kadang-kadang marah sama mereka supaya mereka mau mengikuti pembelajaran saya di kelas, begitu Bu. Jadi Bapak memarahi anak-anak di kelas seperti itu Pak? Ya betul Bu, kadang-kadang saya juga harus marah, bersuara keras agar mereka mendengar perintah saya. Bahkan kadang-kadang saya juga cemberut kepada siswa-siswa saya yang tidak bisa mengikuti alur pembelajaran, padahal sebelumnya saya sudah kasih tahu begini alurnya, begitu Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak, apakah bagaimana perasaan Bapak setelah saya menggunakan nada tinggi kepada Bapak? Ya kalau dimarahi dengan nada tinggi ya pasti gugup Bu dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa perasaan Bapak kira-kira tidak sama dengan anak-anak? Ya sama Bu, kalau dimarahi pasti akan gugup dan tidak bisa berkata-kata seperti saya tadi. Iya juga ya Bu ya, kalau nadanya suaranya tinggi seperti tadi, ya pasti akan membuat kita takut untuk melakukan kesalahan ya Bu ya. Nah, Jadi selama ini yang saya lakukan salah ya Bu ya? ya disitulah Bapak perlunya mengetahui karakter murid, karena kita tidak bisa menyamakan semua murid. Murid ada yang perlu dilembuti, ada perlu ditegasi, seperti itu Pak. Dan juga bukan hanya ini, bisa jadi dari keluarganya, karena memang dia dari keluarganya memang sudah lembut hatinya, tidak bisa dikerasi. Betul juga ya Bu ya. Mungkin Tono termasuk anak yang tidak bisa ditegasi. Bukan cuma Tono Pak, tapi semua siswa tidak bisa diberi kekerasan. Anak-anak juga itu masing-masing punya
ciri-cirinya sendiri, keunikan tersendiri dan tidak bisa kita samakan. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya agak lega sih Bu. Terus terang sebelumnya saya sudah mencari-cari solusi, tapi saya masih bingung nih Bu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tapi setelah sharing ini pikiran saya jadi terbuka. Saya jadi bisa melihat akar permasalahannya. Mungkin karena sikap saya yang terlalu tegas sama anak-anak yang membuat mereka itu agak canggung dan susah untuk membuka diri untuk saya. Mungkin dari situ Ibu. Nah, kira-kira setelah Bapak menyampaikan ini kepada saya, apa rencana aksi Bapak selanjutnya? Ya, saya berniat untuk mengubah sikap saya terhadap anak-anak. Mungkin bisa lebih sering tersenyum, lebih sering menyapa mereka di awal pembelajaran, dan juga menanyakan kabar mereka. Dan yang paling penting yang akan saya ubah adalah saya akan menyikapi kesalahan-kesalahan mereka dengan pendekatan yang lebih persuasif. Ya, seperti itu. Langkah apa yang langkah Bapak ini sudah tepat sekali. Wah, sudah. Tapi saya setuju dengan itu Bapak. Lalu bagaimana dengan Tono? Apa yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk Tono, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan selalu memujinya atas prestasi yang sebelumnya dia dapatkan. Yang kedua, saya akan senantiasa memberikan kesempatan kepada Tono untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaiknya, tapi tidak memaksanya. Dan yang terakhir, saya akan mencoba melakukan pendekatan agar Tono itu mau berbagi dan menceritakan permasalahannya kepada saya. Itu Bu, mungkin yang akan saya lakukan. Nah, bagus sekali Bapak. Itu langkah yang tepat yang saya rasa Bapak sudah ambil dari solusi ini. Agar rencana ini terlaksana dengan baik, komitmen apa yang coba Bapak bangun? Ya, komitmen yang saya mau rutinkan itu Bu, karena kebetulan saya adalah orang yang temperamental. Mungkin saya akan melakukan metode stop, berhenti sejenak, menarik nafas lebih dalam, dan kemudian melanjutkan pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran itu, saya akan melakukan ini agar emosi saya bisa terkontrol dan stabil ketika mengajar. Itu Bu yang akan saya lakukan. Wah, betul sekali Bapak, dengan metode stop itu yang akan kita dapat akan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Terus situasi bisa kita bisa handle dengan baik. Saya berharap semoga rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik dan masalah yang Bapak hadapi bisa cepat terselesaikan. Amin, amin. Terima kasih Bu atas doanya. Ya, dengan sharing ini, alhamdulillah saya bisa melihat solusi dari masalah saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, kalau begitu saya undur diri Bu, karena saya juga punya kerjaan yang belum tuntas. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherida, Pak Agus. Wah, luar biasa proses pernikahan ini. Sangat bagus sekali. Bu Sherida, kali ini saya ingin bertanya sebagai Anda sebagai coach, setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan yang dari proses coaching tadi? Ya, karena Pak akan melakukan rencana aksi, saya berharap aksi itu bersemangat daripada sebelumnya. Kemudian dari observasi saya kali ini, saya lihat pada keterampilan mendengarkan aktif itu sudah sangat bagus dan sudah fokus pada rencana aksinya Pak Agus juga. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sherida capai, tingkatkan lagi setelah mendengarkan aktif tadi? Kedepannya saya harap saya akan membuat pertanyaan yang berbobot, yang lebih berbobot seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih Bu Sherida, Pak Agus telah melakukan proses coaching dan coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Harliani sama Bu Syaridawati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baiklah, pada proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan buat coach, yaitu Bu Harliani. Yang pertama, apa sih kompetensi yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Saya ingin menjadi pendengar aktif bagi coaching. Oh, jadi pendengar aktif ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin digali lebih spesifik dari pengamatan hari ini? Saya ingin melihat apa rencana
dari coaching. Oh, interaksi ya. Oke. Dan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari coach ini? Saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari masalah. Oh, begitu ya. Baiklah, Bu Harliani, saya persilakan untuk memulai coaching kali ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Haryani. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, Bagaimana Bu Syarida? Ada yang bisa saya bantu? iya. Kebetulan saya lagi mau gimana gitu, lagi galau Bu. Iya. Kira-kira apa masalahnya? Ini saya terlambat pulang loh, karena ada anak murid saya itu mengerjakan tugas itu lama sekali. Dan saya juga pusing mau diapakan ini anak. Saya tanya-tanya dia, saya cari tahu informasi mulu, menulisnya lama, membacanya tidak tahu, padahal sudah kelas 5 loh. Ini anak. Jadi ibu terlambat gara-gara siswa tersebut Iya. terlambat mengerjakan tugas. Semestinya saya pulang jam 12, tapi sekarang sudah pulang jam 3. Kepala sekolah, guru semua pada pulang. Tinggal saya dengan anak itu. Kira-kira apa masalah dari siswa tersebut? Kenapa sampai terlambatnya sampai segitu jam segitu? Itu dia masalahnya Bu. Saya juga bingung karena kalau saya tanya dia tak menjawab. Kalau saya mencoba untuk cari tahu, diam saja. Saya juga tidak enakan mau memarahi anak, apalagi anaknya ngomong sekali. Apakah ibu sudah punya tindakan awal, langkah awal mengatasi siswa tersebut? Pertama-tama saya tanya ini anak, Iya. nah kenapa nak? Kenapa kamu tidak mau menulis? Kenapa malas menulis? Terus kenapa malas membaca? Tidak tahu membaca sudah kelas 5. Ibu. Apakah ibu sudah cari tahu dari keluarganya tentang anak tersebut? Pertama itu saya tanya ke teman-temannya, teman sebangkunya. Iya. Tapi temannya bilang sudah begitu memang Bu, dia nggak mau ngomong. Mau istirahat saya juga nggak mau jajan bareng sama teman-teman. Jadi saya juga coba tanya kepada orang tuanya, dia sudah broken home, dia sudah pisah. Jadi panggil kakeknya saja ke sekolah. Terus apa komentar kakeknya saat kita? Nah, mungkin begini Bu, selain mungkin orang miskin, karena ini anak semasa pandemi, itu kan dia minta smartphone sama kakeknya. Kakeknya tidak beri karena kakeknya kan tidak punya pekerjaan, cuma pekerjaan swasta. Jadi hasilnya itu anaknya dan dengan HP. Jadi si Yulianti ini tambah murung lah dan teman lah. Jadi dia ini siswa ini dia merasa kurang diperhatikan, kurang kebutuhannya kurang terpenuhi. Iya. Dia butuh HP tapi tidak terpenuhi. Iya. Dia butuh kasih sayang dari orang tuanya Iya. tidak ada. Jadi dia Akhirnya hanya punya kakek. Murung, introvert seperti itu. Jadi dia menarik diri ya dari Iya. lingkungannya. Coba saya bertanya sama lingkungannya, sama teman-temannya, katanya memang keluar main aja jarang, keluar bermain, bercanda sama teman-temannya jarang. Jadi apakah ibu sudah pernah bicara dengan wali kelasnya tentang siswa tersebut? Itu dia juga Bu, jadi masalah karena saya bertanya sama wali kelasnya juga jawabannya seperti itu, anaknya murung, anaknya malas menulis, anaknya malas membaca. Akhirnya wali kelasnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang lain, jadi dia biarkan saja seperti itu. Jadi gurunya tidak memenuhi kebutuhan siswa tersebut ya? Iya, jadi saya coba mediasi loh, saya sudah memediasi ke kepala sekolah. Kepala sekolah menyambut baik, jadi kepala sekolah mengundang kakeknya, mengundang wali kelasnya, mengundang saya, mengundang anak Yulianti ini dan mencoba diberi wejangan-wejangan supaya mau ngomong. Tapi anak itu ujung-ujungnya menangis, tak mau ngomong. Pusing juga Bu. Apa Ibu Syarida punya solusi kira-kira? Nah, saya coba berpikir ini anak perlu didampingi, perlu dikawal. Setiap pelajarannya itu perlu memang diperhatikan. Itu rencana pertama saya loh Bu. Saya mau dampingi ini anak menulisnya, membacanya dan kebetulan di sekolah itu ada program sedekah
sedekah Jumat sedekah. Nah, dananya itu masih ada sekitar 3 jutaan rencana. Saya mau beri anak ini peralatan sekolah untuk memotivasi, kan namanya anak cewek Bu. Kalau ada sesuatu yang baru mungkin dia bisa lebih semangat. Nah, bagus sekali rencananya bisa dilihat. Apakah sudah dibicarakan dengan wali kelasnya? Ya, jadi di sini saya mencoba untuk menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, dengan wali kelasnya, dengan kakeknya. Juga saya bagaimana caranya untuk betul-betul ini anak dipantau perkembangannya, apakah ada kemajuan untuk mungkin selama 1 semester dipantau apakah ada peningkatan dari hasil pendampingan. Apa solusi yang diberikan saat diskusi dengan kepala sekolah, orang tua, guru wali kelas? Apakah ada solusi dari kepala sekolah? Ya, kepala sekolah itu memberikan wejangan-wejangan berupa tidak mesti kita harus ada HP, ada smartphone ketika kita ingin memang sukses. Anak itu harus berusaha sendiri untuk belajar menulis. Kita tidak terlalu membutuhkan smartphone itu karena mungkin anak ini menjadi down setelah dia minta HP dan dia tidak diberi HP. Tahu Bu, sekarang kan zamannya anak smartphone dan dia tidak punya smartphone, dia juga tidak punya teman, dia juga tidak punya orang tua. Akhirnya hati ini semakin. Oke, kembali lagi di proses pembelajaran. Apakah ada solusi Ibu untuk mendampingi anak tersebut supaya prestasinya lebih baik lagi, semangat belajarnya itu tidak terlalu lambat-lambat? Mungkin karena anak ini sudah kelas 5 dan dia belum pintar menulis, belum mahir menulis, belum lancar membaca. Mungkin saya fokusnya di situ dulu. Fokusnya di yang penting dia bisa membaca dan menulis dulu. Untuk yang selanjutnya itu kita lihat secara bertahap bagaimana perkembangan. Wah, bagus sekali rencananya. Apa komitmennya dengan rekan-rekan guru untuk supaya siswa ini lebih lebih diberi motivasi lagi dan lingkungan sekitarnya? Ya, hal seperti ini butuh dukungan Bu. Dukungan moral dan material. Moral itu yaitu perhatian khusus dari beberapa guru, wali kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, dan rekan-rekannya harus selalu diajak untuk bermain supaya murungnya itu bisa anak ini bisa ceria kembali. Nah, semoga rencana dan komitmen Ibu Syarida bisa tercapai. Amin, amin. Dan bagus sekali kerjasamanya. Semoga bisa dilaksanakan. Semangat ya Bu Syarida, semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak loh Bu, ini perasaan saya jadi Bagaimana perasaannya setelah sharing-sharing? enak sekali, saya menjadi lega, saya menjadi kayak plong gitu. Beban saya satu hilang nih berarti. Mudah-mudahan saya bisa mengubah ini anak menjadi lebih baik. Terima kasih juga. Saya juga mendapat masukan, mendapat pencerahan dari solusi yang Ibu dapatkan. Karena kita sama-sama belajar. Oke, mungkin hanya itu ya. Atau masih ada yang lain? Aduh, aku bersyukur sekali Bu. Terima kasih banyak, saya telah diberikan solusi Bu. Sama-sama. Kan yang menemukan solusi Ibu sendiri dan percakapan kita. Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Bu Harliani dan juga Bu Syaridawati. Saya lihat tadi proses coaching ini berjalan dengan baik dan hidup sekali, ya, dengan ekspresi yang luar biasa. Namun setelah coaching ini saya punya pertanyaan kepada coach, ya. Apa indikator keberhasilan proses coaching kali ini? Apa indikator keberhasilannya? Karena Bu Syarida sudah akan melakukan rencana aksinya, saya berharap aksi itu bisa tercapai dan siswanya itu akan lebih baik lagi ke depannya, tidak akan sering terlambat lagi. Kemudian saya lihat juga percakapan tadi luar biasa, keterampilan mendengarkannya sudah aktif sekali, responnya juga sudah aktif, fokus kepada rencana aksinya juga sudah kelihatan sekali, ya, sudah bagus, intinya sudah bagus. Namun terakhir saya mau tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin gali lagi selain mendengarkan aktif, Bu? Jadi kedepannya saya ingin lebih terampil lagi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Betul, bagus sekali, bagus sekali. Ya, baik, saya kira itu Ibu, Bu Harliani sama Bu Syarida, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup pertemuan coaching kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.